Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ajtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kajian kita masih membahas kitab tauhid, dan kita masuk pada bab minasyirki labsul halaqati wal khayti, termasuk kesyirikan memakai gelang ataupun cincin baik berupa besi atau yang semacamnya ataupun benang, liraf'il bala au daf'i, untuk mengangkat penyakit atau mencegah. Dan di sini pengarang ingin memberikan contoh setelah sebelumnya bab-bab yang beliau jelaskan bicara tentang keutamaan tauhid, kemudian bahaya syirik. Maka beliau di sini mulai mencontohkan seperti apa syirik-syirik yang menyebar di masyarakat. Beliau menjelaskan yang pertama adalah memakai gelang, cincin, atau mengalungkan benang atau yang semacamnya untuk mengangkat penyakit atau mencegahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada dalil-dalil yang disebutkan oleh pengarang, saya akan memberikan sebuah gambaran tentang perobatan. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa penyakit itu datang dari Allah. Dan kita yakin juga bahwa yang bisa menghilangkan penyakit atau menyembuhkannya itu adalah Allah sendiri. Tetapi tidak boleh seseorang kemudian menasabkan sebuah keburukan yang Allah ciptakan dinasabkan kepada Allah. Makanya Nabi Allah Ayub alaihi salam adalah nabi yang disebut dengan Imamus Sabirin, imamnya orang-orang yang mencontoh kesabaran. Ayub pernah mengalami sakit, bukan 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, tidak, bahkan sampai 18 tahun. Ayub terkena penyakit yang tidak ada penyakit itu pada kaumnya, sehingga kaumnya menganggap Ayub itu dikutuk oleh Allah, boleh jadi karena dia melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan kaumnya. Padahal Ayub seorang nabi, tidak mungkin melakukan dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji Nabi Ayub dengan diberikan penyakit yang tidak ditimpakan kepada kaumnya.
Ketika Ayub mendengar bahwa ada bisik-bisik kaumnya bahwa penyakitnya adalah kutukan dari Allah, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahim. Dalam ayat yang lain, Rabbi inni massaniyasyaitan. Ya Allah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Rabbi, ya Rabb, sesungguhnya diriku massaniyasyaitan, telah diganggu oleh syaitan. Lihat bahasa Nabi Ayub. Ayub tidak mengatakan bahwa penyakit ini dinisbatkan kepada Allah, tapi dinisbatkan kepada syaitan. Karena keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, walaupun yang menciptakan keburukan itu Allah. Karena asyarru laisa ilaika, keburukan itu bukan datang dari engkau ya Rabb. Tetapi kita yakin bahwa penyakit itu datang dari Allah sebagai ujian. Artinya kalau seandainya seseorang itu rajin ibadah, taat kepada Allah, kemudian diberikan penyakit, maka ketahuilah ujian berupa penyakit yang ditimpakan kepadanya itu karena Allah sayang dengan kita. Allah ingin mengangkat derajat kita dengan penyakit itu. Tapi kalau seandainya yang terkena penyakit itu adalah orang yang tidak taat, tidak pernah beribadah, rajin maksiat, tiba-tiba ditimpakan penyakit, maka itu boleh jadi teguran, dan itu muqaddimatul azab fid dunya. Jangan-jangan itu muqaddimah azab di dunia. Yang ingin saya jelaskan dengan kisah Nabi Ayub ini, bahwa seorang nabi pun terkena penyakit, bisa sakit. Seorang nabi itu bisa sakit, apalagi kita. Lah, ketika kita menghadapi penyakit, selain kita berkeyakinan bahwa penyakit itu datang dari Allah, maka kita disuruh untuk akhdhu bil asbab, mengambil sebab untuk menyembuhkan penyakit. Dan sebab perobatan itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sebab syar'i, ada yang disebut dengan sebab kauni. Apa maksudnya? Sebab syar'i itu artinya bahwa obat-obatan yang kita konsumsi memang secara syar'i bisa menyembuhkan. Baik kabar dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh umpamanya Al-Quran ketika bercerita tentang Quran itu sendiri. Apa kata Al-Quran? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Berarti Al-Quran secara syar'i bisa jadi obat. Dan itu harus diyakini. Dengan cara diruqyahkan, dibacakan. Baik lewat media-media seperti air ataupun langsung dibacakan kepada orang. Dan itu disebut dengan ruqyah. Dan sudah teruji dan terbukti. Banyak orang yang kemudian sampai ada kisah dia sudah diponis oleh dokter itu penyakit itu tidak disembuhkan. Tiba-tiba kemudian dia terus membaca Al-Quran setiap malam, diniatkan penyembuhan. Akhirnya Allah sembuhkan.
Karena memang Al-Quran adalah penyembuh secara syar'i, baik penyakit hissi ataupun ma'nawi, baik penyakit ruh ataupun badan. Quran itu bisa menyembuhkan, karena Quran itu penyembuh berdasarkan Quran sendiri. Ini disebut sebab syar'i. Atau ketika Nabi SAW bicara tentang habbatus sauda, jintan hitam, Nabi yang mengatakan habbatus sauda dawa likulli da'in. Habbatus sauda itu obat segala penyakit. Berarti secara syar'i habbatus sauda itu bisa dijadikan obat. Kenapa? Karena Rasul yang berbicara. Atau umpamanya air Zam-Zam, karena Nabi SAW yang mengatakan innaha mubarakatun, air Zam-Zam itu air berkah. Kemudian Nabi SAW mengatakan fa innaha, sesungguhnya Zam-Zam itu salah satunya adalah syifa'u syukmin, bisa menyembuhkan penyakit. Berarti air Zam-Zam itu pengobat secara syar'i, karena Rasul yang mengatakan seperti itu. Atau umpamanya ketika Nabi SAW bicara tentang kurma, kurma Madinah atau disebut dengan ajwa, kata Nabi SAW, siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka dia akan diselamatkan dari keburukan dan sihir. Artinya kurma ajwa itu juga obat berdasarkan syar'i, karena Rasul yang ngomong seperti itu. Atau yang lainnya, seperti Al-Quran bersumpah kepada beberapa pohon, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wattin artinya buah tin. Kemudian wazzaitun, buah zaitun, ma'ruf ada buah zaitun, ada buah tin, dua-duanya obat. Kemudian juga madu, itu obat. Jadi ada perobatan-perobatan itu, ketika kita mengambil sebab, maka sebab itu memang kita pakai karena secara syar'i itu sebagai pengobat. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab kauni. Sebab kauni itu artinya obat ini dinyatakan obat karena sudah ada penelitian oleh pakar-pakar kesehatan, pakar-pakar dokter dan farmasi. Memang ini obat bisa mengobati penyakit berdasarkan tajribah dan penelitian. Ketika pakar-pakar kesehatan itu meneliti sebuah benda, kemudian benda itu bisa dijadikan obat, maka terhasilkanlah banyak obat-obatan yang kita kenal dijual di apotek itu. Kalau orang sakit kepala, ini obatnya. Kalau orang demam, ini obatnya. Kalau orang mencret, ini obatnya. Kalau orang cacingan, ini obatnya. Ya. Dan secara umum memang mengobati, walaupun tidak semua tersembuhkan, tetapi banyak yang sembuh. Lah ini disebut sebab kauni namanya. Memang tidak ada dalilnya. Contoh umpamanya, ibu sakit kepala minum bodrek, kan nggak ada dalilnya.
Quran tidak mengatakan kalau kalian sakit kepala minumlah bodrek, kan nggak ada. Ada Quran ngomong begitu, hadis juga nggak ada. Di zaman Nabi mana ada bodrek. Tetapi karena kemudian ditemukan berbagai macam daun-daunan, berbagai macam biji-bijian, berbagai macam buah-buahan, kemudian diteliti akar-akaran, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Kemudian diteliti, diproses, jadilah obat, akhirnya menyembuhkan. Lah itu disebut sebab kauni. Lah dua sebab ini dibolehkan untuk melakukan perobatan. Baik obat itu disebabkan sebab syar'i. Kenapa ibu minum air zam-zam? Karena air zam-zam itu Ustaz obati penyakit, saya lagi sakit, mudah-mudahan dengan minum biar sembuh. Nggak apa-apa. Ibu ngonsumsi habatus sauda setiap hari. Kemudian ditanya, kenapa kok habatus sauda dikonsumsi Bu? Untuk kesehatan, stamina. Saya dulu punya lambung, habis makan ini hilang penyakit lambungnya. Bukan hilang lambungnya, matilah hilang lambungnya. Penyakit lambungnya. Jadi kalau keyakinan seperti itu tidak apa-apa. Kenapa ibu baca Quran setiap hari? Saya niat ingin sembuh gitu. Saya sudah berobat ke sana kemarin nggak sembuh-sembuh, makanya saya cobalah dengan Quran. Tidak ada masalah. Atau umpamanya ibu sakit kepala datang ke apoteker sana. Saya sakit kepala, Mbak, kira-kira apa obatnya? Oh ini dikasih, minum, nggak apa-apa. Kenapa? Ada penelitian. Lah, kenapa saya mukaddimah seperti ini? Karena di sana ada obat-obatan. Yang obat-obatan ini tidak masuk kepada dua sebab ini. Ke syar'i tidak masuk, ke kauni nggak masuk, gitu maksud. Secara Quran sunnah bukan obat, diteliti para pakar kesehatan pun bukan obat. Nah, ini yang kita bahas di sini. Minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Termasuk kesyirikan memakai cincin, gelang ataupun benang dan yang semacamnya untuk mengangkat penyakit atau mencegahnya. Pertanyaannya, apakah benang itu penyembuh secara syar'i? Kan tidak. Quran tidak menyebutkan. Ataukah Nabi SAW kemudian bersabda, kalau ibu sakit kepala ikatkan benang di atas kepala? Enggak ada kan? Berarti benang itu bukan penyembuh secara syar'i ataupun kauni. Kaedahnya, apabila seseorang kemudian mengambil perobatan, kemudian mengambil sebab yang bukan sebab penyembuh, ini kan mengambil sebab yang sebab itu bukan sebab penyembuh. Karena sebab penyembuh itu harus ada syar'i, harus ada kauni. Ini dua-duanya tidak. Disinilah letak kesyirikannya. Kenapa? Menjadikan sebab yang bukan sebab. Dan di sini muallif tidak mengatakan syirik besar, tidak juga mengatakan syirik kecil. Cuman bahasanya termasuk kesyirikan. Artinya orang yang memakai cincin, orang yang memakai gelang, baik cincin dari besi, dari kuningan, dari emas atau apa, atau dari benang, itu ya, itu bisa masuk ke syirik besar, bisa masuk ke syirik kecil. Apa bedanya? Bedanya, kalau seandainya seseorang kemudian menjadikan gelang, cincin, kalung itu sebagai jimat, dan dia berkeyakinan bahwa cincin, gelang, kalung, anting dan yang semacamnya itu bisa mendatangkan manfaat dan mencegah madarat secara mutlak, syirkul akbar.
maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Kalau dia meyakini bahwa cincin itu penyembuh secara mutlak dan Allah ditiadakan di situ, maka ini syirik besar. Yang kedua, kalau seandainya dia yakin Allah yang mendatangkan penyakit, Allah yang menyembuhkan, tetapi dengan sebab cincin jimat inilah proses penyembuhannya semakin cepat, maka tidak sampai syirik besar kalau seperti ini, karena masih meyakini Allah yang menyembuhkan. Cuman dia menjadikan sebab yang bukan sebab, maka jatuh kepada syirkul asghar, syirik kecil. Nah, di sini bedanya Bu ya. Kalau dia meniadakan Allah, meyakini bahwa cincin itu penyembuh, syirik besar. Kalau dia meyakini Allah yang menyembuhkan, tapi masih juga menggunakan cincin jimat yang bukan sebab penyembuh, baik secara syar'i atau kauni, berarti syirik kecil. Paham sampai di sini Bu ya? Baik, kita masuk pada dalil-dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'un min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'un." Qul afara'aitum ma tad'un. Katakan ya Muhammad, bagaimana pendapat kalian ma tad'una min dunillah, sesuatu yang kau seru selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. In aradani Allahu bidurrin, kalau seandainya Allah menghendaki kepada seseorang itu kemadaratan, hal hunna kashifatu dhurri, apakah sesembahan selain daripada Allah itu sanggup menyingkap madarat tersebut? Ini Al-Quran menggunakan istifham ingkari namanya, pertanyaan ingkar yang tidak perlu dijawab karena sudah paham jawabannya. Ya tidak ada lah, gak mungkin selain daripada Allah itu mengangkat sebuah madarat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin katakan kepada kita, katakan ya Muhammad kepada umatmu, bagaimana pendapat kalian soal sesembahan-sesembahan selain daripada Allah? Jikalau Allah kemudian menimpakan sebuah penyakit, apakah mungkin di luar daripada Allah itu sanggup mengangkat penyakit? Gak akan mungkin jawaban. Mustahil. Tidak ada yang bisa mengangkat penyakit kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Karena Allah yang mengirim penyakit, Allah pula yang mengangkatnya. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah sebagai penyembuh. Makanya Bu, kalau ibu Allah berikan ujian penyakit, maka sikap ibu itu pertama yakin penyakit itu datang dari Allah, dan yang kedua minta kepada Allah supaya diangkat penyakit. Karena banyak orang-orang yang tidak yakin dengan takdir, bahwa penyakit itu adalah satu di antara sekian takdir yang catat Allah. Bawaannya keluh kesah, bawaannya marah-marah, bawaannya tasakhut, tidak ridha dengan keputusan Allah. Akhirnya kemudian
Orang yang sakit pun bawaannya marah-marah saja. Dia tidak terima dengan sakitnya. Kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena tidak yakin bahwa Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang mengangkat. Dan tidak yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang sangat besar. Betapa banyak orang-orang yang dulunya ahli maksiat, ketika ditimpa penyakit habis sembuh dia bertobat. Karena banyak ibrah di balik penyakit itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apabila Allah menimpakan penyakit, maka di sana tidak ada yang bisa menyingkap penyakit selain daripada Allah. Maka kalimat hal hunna kasyifatu dhurri, apakah di sana selain Allah bisa mengangkat penyakit? Enggak ada. Mau benang, mau tali, mau gelang, mau besi, mau kuningan, mau emas, mau perak, mau apa, kecuali Allah. Maka tidak boleh diyakini bahwa cincin ini bisa menyembuhkan karena yang ngasih dukun anu, benang ini bisa menyembuhkan karena diambil dari kuburan wali anu, atau tanah ini bisa menyembuhkan karena diambil dari tanah keramatnya si anu. Tidak bisa. Hal hunna kasyifatu dhurri, apakah di sana selain Allah ada yang menyembuhkan? Tidak ada. Kesembuhan itu datang dari Allah. Makanya kalau seseorang itu meruqyah seseorang, maka salah satu bacaan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ashfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Rabban nas, yang dipanggil pertama apa? Allahumma rabban nas, ya Allah Rabbnya manusia. Allahumma rabban nas, ashfi, sembuhkan orang ini, sembuhkan penyakitku, sembuhkan penyakit orang ini, karena engkau sebagai zat penyembuh. Ashfi anta syafi la shifa illa shifa'uk, tidak ada penyembuh kecuali datang dari dirimu. Artinya dalam perobatan itu tetap harus nasabkan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Walaupun sudah dipastikan obat-obatan itu penyembuh secara syar'i ataupun penyembuh secara kauni, tetap keyakinan yang menyembuhkan Allah itu nomor satu. Gak boleh orang kemudian sedang meruqyah sembuh gara-gara diruqyah. Jangan dinasabkan penyembuhan itu kepada yang meruqyah atau kepada bacaan si peruqyah. Yang menyembuhkan itu Allah. Bacaan si peruqyah itu hanya sebab secara syar'i saja. Ibu umpamanya minum pil dari apotek, sembuhlah penyakit demamnya, memang secara perobatan sebab kauni sudah diteliti itu penyembuh, tapi jangan diyakini pil itu yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Kalau bukan karena Allah kemudian pil ini, nah gitu bahasanya, maka demam saya akan sembuh-sembuh. Gitu ya, ini tauhid namanya. Pentingnya belajar tauhid ini seperti ini. Ini dalil yang pertama. Kemudian mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatan min sufrin. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat seorang laki-laki di tangannya memakai cincin dari kuningan dan diyakini itu sebagai jimat. Faqala, maka Rasul mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahadi,
apa cincin yang ada di tanganmu itu? Qala, jika Rasul bertanya faedahnya, apa sih faedah cincin yang kau pakai itu wahai fulan? Maka si fulan ini mengatakan minal wahinati, untuk menyembuhkan penyakit lemahku wahai Rasul, agar aku kuat, agar aku tidak sakit, agar aku tidak demam, agar aku tidak stres gitu ya. Faqala, maka Nabi SAW tiba-tiba bersabda, inziha, lepaskan cincin itu dari tangan, lempar, buang. Fa innaha la taziduka illa wahna, cincin itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan, bukan malah sembuh, kok makin parah penyakitmu, gitu bahasanya. Buang. Oh, ini bukan menyembuhkan, cincin itu makin memperparah. Kemudian Nabi mengatakan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada, karena kalau seandainya engkau mati sementara cincin itu masih ada di tanganmu, ma aflahta abada, engkau tidak akan selamat selamanya, tidak di dunia, tidak di akhirat. Disinilah bahaya syirik. Bahaya kesyirikan itu menjadikan seseorang tidak akan selamat. Kalau seandainya ketika seseorang mengambil cincin itu, mengambil cincin sebagai jimat dan dia menjadikan sebab yang bukan sebab, artinya jatuh kepada syirik kecil, berarti kalimat maaflah ta'abada, engkau tidak akan selamat, artinya dia akan terkena siksa di akhirat yang cukup lama, tapi tidak dikekalkan di dalamnya, karena syirik kecil itu tidak menjadikan orang keluar dari Islam, dan syirik kecil itu tidak mengeluarkan seseorang divonis kafir atau musyrik. Di akhirat dia tidak dikekalkan di neraka. Tapi kalau seandainya ketika dia pakai benang itu, pakai cincin itu, diyakini bahwa cincin itu sebagai penyembuh dan dia nafikan Allah di situ, berarti syirik besar. Maka kalimat maaflah ta'abada artinya memang tidak akan selama-selamanya dia masuk neraka, dikekalkan di dalamnya. Kenapa? Karena terjerumus kepada syirkul akbar, syirik besar. Maka dilihat di sini kalimat maaflah ta'abada masuk ke syirik kecil ke syirik besar kan? Tapi dua-duanya menggugurkan amal. Kalau syirik besar menggugurkan semua amalan dia, kalau syirik kecil menggugurkan amalan yang ditempelinya saja, yang diamalkannya saja. Di sini Nabi SAW lihat bagaimana Rasul tegas di sini kan? Tegas sekali Rasul itu. Beliau mengingkari sebuah kemungkaran itu luar biasa. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Penting seseorang itu mengingkari sebuah kemungkaran kalau kemungkaran itu adalah semungkar-mungkar kemungkaran, dan tidak ada yang paling mungkar dari kemungkaran melebihi kesyirikan. Jadi syirik itu semungkar-mungkar kemungkaran. Jadi kalau ibu punya keluarga di kampung masih percaya kelenik-kelenik, ibu ya, masih suka main tangkal-tangkal dan jimat-jimat, masih suka dengan hal-hal mitos, ibu wajib untuk mendakwahi keluarga itu. Masalahnya itu berkaitan dengan keselamatan seseorang di dunia wal akhir. Jangan dibiarkan. Masih banyak tuh di kampung-kampung itu yang yakin dengan dukun kan, masih. Apalagi kalau seandainya ada tetangga datang dari dukun sembuh pula, promosi lah tuh. Oh tuh dukun si anu tuh hebat tuh, aku aja ke sana sembuh penyakit. Bukan masalah sembuh atau tidak.
sembuh penyakit itu bukan menunjukkan perobatan itu jadi halal, tidak. Walaupun dia sembuh oleh dukun tadi, itu hanya sekedar istidraj saja, sembuh sesaat untuk sakit selamanya. Ya. Orang datang ke dukun itu sembuhnya sesaat, Bu, tapi sakitnya selamanya. Kalau dia tidak bertobat, ngeri. Karena Rasul yang mengatakan siapa datang ke dukun kemudian bertanya, belum membenarkan, 40 sholat ditolak. Kalau sampai membenarkan, keluar dari Islam dia, karena dia kufur dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan korbankan waktu sesaat di dunia untuk dikekalkan di neraka selamanya. Kalau seandainya seseorang kemudian sakit, bersabar, minta kesembuhan kepada Allah, tidak usah tergesa-gesa, karena tergesa-gesa kepada takdir Allah terkadang menghasilkan yang diharamkan dan menghilangkan yang dihalalkan. Maka bersabar, karena biasanya memang orang yang sakit itu setan paling demen tuh. Setan itu paling suka dekat-dekat sama orang sakit, karena setan tidak mau orang sakit ini kalau mati dia husnul khotimah. Makanya setan akan memberikan was-was kepada orang sakit, datang ke dukun sana itu sakti, dukun sana itu bagus, buktinya sudah banyak kok yang datang ke sana sembuh. Wah, dikasih was-was tuh. Jadi perlu mengingkari sebuah kemungkaran, apalagi sekarang dunia medsos, Bu. Kadang-kadang dukun ini dia prakteknya lewat YouTube dia ya. Nanti dibungkus dengan dalil-dalil. Nanti dukunnya pakai serban, pakai jubah, udah kayak tipis saja dukun dengan ustadz tuh. Jadi penting seseorang mengingkari sebuah kemungkaran, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal itu dalam bab kesyirikan di sini. Kemudian walahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, siapa yang menggantungkan tamimah, jimat tamimah itu, maka fala atammallah, Allah tidak akan menyempurnakannya. Wa man ta'allaqa wada'atan, maka barang siapa yang menggantungkan wada'ah, wada'ah juga sama macam tali busur gitu ya, ya benang lah. Karena saya pernah suatu ketika dakwah ke pulau gitu ya, ada orang yang menjadikan benang itu sebagai jimat. Benang kuning itu katanya didapatkan dari kuburan tertentu gitu ya, dan diyakini itu bisa mengobati penyakit. Bahkan saya lihat ada bayi-bayi sampai juga diikat-ikatkan benang itu. Fala wada Allahu, maka Allah akan meninggalkan orang itu. Kemudian barang yang dalam riwayat man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, maka barang siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas dengan tegas melarang. Tidak boleh seseorang itu menggantungkan jimat, mau di rumah, mau di warung, mau di kendaraan, mau di badan, tidak boleh, mau di kebun gitu ya. Tidak boleh. Karena di sini kalimatnya umum, menggunakan isim nakirah tamimatan.
Kalimat tamimatan dengan nakirah itu menunjukkan umum, mau digantungkan di rumah. Kan ada tuh orang yang menggantungkan jimat-jimat di rumah. Ada yang menggantungkan jimat-jimat di warung supaya laris, ya kan? Ada yang menggantungkan jimat di kendaraan supaya selamat. Ada yang menggantungkan jimat di leher, di kalung gitu ya, supaya nampak cantik suaminya, makin lengket kayak perangko, kan? Jadi macam-macam orang itu. Kalau jimat itu terbuat dari Al-Qur'annya, tulisan-tulisannya itu tulisan-tulisan Al-Qur'an, memang ini menjadi khilaf para ulama. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an serta jamaah dari kalangan ulama salaf dan juga khalaf, mereka mengatakan tidak boleh menggantungkan Al-Qur'an dijadikan jimat, walaupun hanya sedikit kertas gitu ya, di situ ada tulisan surat Al-Ikhlas atau apa gitu ya, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena saddan lidzari'ah. Pertama, karena mencegah dengan menggantungkan Al-Qur'an itu supaya jangan mengarah kepada kesyirikan. Dua, supaya jangan mengarah kepada istihza bil Qur'an, mengolok-olok Al-Qur'an. Kadang-kadang jimatnya di badan, tahu-tahu masuk WC, kamar mandi, ke bawah pula jimatnya itu. Bukan istihza jadinya dengan Qur'an ya, mengolok-olok Al-Qur'an. Selain dikhawatirkan wasilah kepada kesyirikan, dikhawatirkan istihza dengan Al-Qur'an. Yang ketiga, karena Qur'an itu diturunkan untuk dibaca, bukan digantung. Karena Qur'an itu diibadahi bacaannya. Walaupun sekali lagi saya tidak menafikan ada ulama yang membolehkan kalau terhindar dari tiga perkara tersebut, dia tidak meyakini dijadikan jimat yang mengarah kesyirikan, dan dia berusaha untuk tidak istihza, mengolok-olok, ataupun dia tetap mengagungkan Al-Quran, tapi dia gunakan Al-Quran itu sebagai bahan untuk jimat, karena Quran itu juga penyembuh. Ada sebagian ulama yang membolehkan, ya, ada ulama membolehkan, tetapi sekali lagi sebagai syaddu dari'ah, sebagai kehati-hatian kita, maka saya memilih pendapat yang melarang. Tidak boleh. Lah kalau Quran saja dijadikan jimat tidak boleh, menurut sahabat Abdullah ibn Mas'ud dan Hudzaifah ibn Yaman dan sekelompok dari ulama salaf, bagaimana kalau yang digantungkan itu bukan Quran? Ya, yang digantungkan itu namanya bekas rumah-rumahan gonggong. Ada tuh rumah-rumahan gonggong, Bu ya. Beli gonggong, rumah-rumahannya dibawa ke rumah, dijadikan jimat sama ibu. Itu nggak boleh gitu. Atau umpamanya benda-benda macam-macam, benda-benda keramat-keramat itu ya, maka tambah nggak boleh lagi. Quran saja nggak boleh, pendapat yang kuat gitu ya. Kemudian Wal ibni Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal hummah. Dari Ibn Abi Hatim, dari Hudzaifah ibn Yaman, bahwa dia melihat seseorang laki-laki di tangannya ada kalung atau gelang dari benang. Alasannya untuk supaya menurunkan penyakit panas. Faqata'ahu, maka Hudzaifah pun langsung memutuskan benang itu dari tangannya. Wa ta'ala qaulahu, kemudian seraya dia membaca Al-Qur'an, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali masih banyak orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena rupanya yang suka datang ke dukun, yang suka main tangkal-tangkal itu bukan orang kafir.
bukan orang yang di luar Islam. Mereka baca syahadat, mereka sholat, kadang-kadang mereka baca Quran, tapi masih datang ke dukun, masih yakin dengan tangkal dan jimat. Itulah makanya Allah mengatakan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali kebanyakan mereka masih melakukan kesyirikan. Ini diantara bab minasyirki lubsul halaqati wal khayti li raf'ihi ma li raf'il bala au daf'ihi. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan, silakan kita buat tanya jawab. Ya, silakan. Baik, kalau nggak ada yang tanya, alhamdulillah. Berarti ibu nggak ada yang nyimpan tangkal sama jimat. Oh, ada. Bismillah Ustadz, bagaimana dengan dukun patah? Patah apa ini? Patah-patah. Oh, dukun patah tulang. Dukun beranak. Dukun cabul ya. Dukun beranak. Kalau yang datang niat berobat dan tidak tahu kalau hal tersebut syirik, apakah tetap berlaku hukum syirik tersebut kepada orang yang berobat tersebut? Dan sudah meninggal belum bertobat karena ketidaktahuan. Dukun patah tulang atau dukun beranak itu kan istilah. Karena istilah dukun itu kan pengobat. Cuman memang kalau disebut kalimat dukun itu identiknya kayak kurang bagus gitu ya, negatif. Kalau tabib gitu ya, itu agak sedikit halus gitu ya. Kalau udah bilang dukun, itu biasanya konotasinya jadi jelek. Gitu. Dukun patah tulang setahu ana, kalau memang dia belajar, kan tidak semua pakai mantra-mantra, ya kan, dukun patah tulang itu. Ataupun dukun beranak juga enggak semua kan pakai mantra-mantra kan. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau memang dia mengobati itu betul-betul sesuai keahlian dia yang tidak bertentangan dengan syariat. Dia tidak qomat kamit. Ya kalau qomat kamitnya jelas, yang dibaca Quran ibu dengar, atau yang dibaca doa-doa yang diajarkan Rasul, Allahumma Rabban nas adhibil ba'syi ashfi anta syafi syifaan ashfi anta syafi syifaan la yughadiru saqama. Jelas yang dibaca Quran, yang dibaca doa Nabi, nggak apa-apa, itu namanya ruqyah. Kemudian ketika seseorang ketabrak patah tulangnya, kemudian sama dia diurut, dipen, di apa gitu ya, tidak ada yang bertentangan, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu
kalau memang dukun patah tulang itu dia jampi-jampi apa gitu kan, kita nggak bisa dengar. Was wes apa was wes nggak jelas gitu ya. Apalagi kemudian sampai nyebut-nyebut jin-jin gitu ya, dan ibu dengar ya mambang tanah, mambang api, mambang sumur, itu udah mambang-mambang tuh. Kalau udah manggil-manggil jin jelas gitu ya, tiba-tiba diusap kemudian sembuh, wah ini ketok magic namanya. Ini tidak boleh, ini itu dukun tuh kalau yang seperti itu. Jadi tidak semua patah tulang itu dukun yang dilarang dalam Islam, ada juga tidak, karena dia punya keahlian belajar gitu ya, baik turun temurun dari nenek moyangnya ataupun belajar ke tempat-tempat patah tulang. Begitu juga dukun beranak. Dukun beranak gitu. Jangankan itu, saya itu punya cerita Bu. Cerita ini datang dari ikhwan Singapura waktu belum corona, datang ke Batam ikhwan ini, minta dicarikan tukang urut di hotel. Dicarikanlah tukang urut, dapat. Gak jelas pula tukang urut itu. Ikhwan kita ini udah ngaji, pas diurut, tukang urut ini ngomong macam-macam sampai mengatakan, nih bapak ini ada penyakit katanya. Kata tukang urut, mau nggak Pak penyakitnya saya alihkan ke ayam, kata. Nah ini kan nggak beres ya. Masa ayam pula yang nggak salah dialihkan pula ke ayam dolim, itu sama ayam namanya. Ayam nggak sakit jadi sakit jadinya ya. Nah, ini dukun ini. Ya diurut aja lah, ngapain pula kemudian mindahkan penyakit ke ayam pula. Jadi kalau udah gitu kan dukun, nampak dukunnya mindahin penyakit. Ya entah dia bercanda atau mungkin sungguhan, ya kita nggak tahu, tapi kan pengobatan yang di luar nalar, di luar kebiasaan, aneh gitu kan. Kemudian ciri-cirinya seperti dukun, ya nggak boleh dipanggil lagi tukang urut kayak gini, nggak boleh datang gitu ya. Biarkan supaya nggak laku. Kemudian kalau seandainya sudah meninggal dan belum bertobat karena ketidaktahuan, yaitu dikembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa kita kan hanya berhukum dengan hukum zahir, tidak berhukum dengan hukum batin. Baik Ustadz, bolehkah menggantungkan ayat kursi di kamar tamu sebagai hiasan dinding? Iya, alhamdulillah. Kalau memang kaligrafinya bisa dibaca Bu, kan ada kaligrafi itu yang nggak bisa dibaca Bu, melingkar-lingkar nggak jelas gitu. Saya itu pernah masuk ke salah satu rumah ikhwah itu, saya perhatiin kaligrafinya, saya coba miring, saya miringkan kepala yang nggak kebaca, miringkan kepala ke nggak kebaca, itu susah kali kaligrafinya itu dibaca. Melilit sana melilit sini, ada ekornya ada kepalanya. Rupanya saya tanya gitu kan, itu ayat apa itu yang ditulis itu? Itu ayat apa ya? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat itu. Tapi diukir dengan bingung kita mau baca. Nah, gimana? Quran itu kan diturunkan untuk dibaca, diambil ibrah dan peringatannya, direnungkan dan diamalkan isinya. Nah, kalau memang jelas tulisannya, kaligrafi itu, kemudian ibu letakkan di atas tembok di kamar tamu, kemudian ibu dijadikan ayat itu untuk ya mengingatkan ketika melihat ayat itu ibu baca. Akhirnya apa? Dengan tidak langsung akhirnya hafal, karena selalu nengok ayat kursi di dinding itu akhirnya hafal gitu ya. Dan tidak ada keyakinan apapun, hanya sekedar ingin ditempel di situ, tidak ada mengapa, tidak ada masalah. Hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah tidak bisa dibaca, ya kan, apalagi sampai ada keyakinan, ya nggak boleh. Karena Quran bukan untuk digantung, Quran itu dibaca.
Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, apakah termasuk tidak berusaha untuk sembuh ketika kerabat saya menolak untuk operasi pengangkatan benjolan pada payudara yang saat ini sedang dialaminya? Ia hanya meyakini bahwa Allah akan menyembuhkan dengan cara memperbaiki ibadahnya. Bu, tawakal itu tidak cukup kecuali harus mengambil sebab. Nggak boleh. Orang itu belum dikatakan tawakal kalau belum mengambil sebab, karena mengambil sebab itu bagian daripada tawakal. Kalau tawakal saja beribadah nanti Allah sembuhkan, itu tawakal yang salah, Bu. Dia harus mengambil sebab. Sebabnya apa? Ya diobati, baik perobatan secara syariah ataupun secara kauni, baik dengan obat-obatan atau dengan cara operasi, itu mengambil sebab namanya. Nasihati, Bu, sama saudaranya itu. Nggak bisa tawakal tanpa mengambil sebab, itu bukan tawakal namanya. Karena tawakal itu harus diambil sebab. Contoh, ada anak muda tawakalnya kuat kepada Allah, tiap malam dia berdoa, ya Allah anugerahkan kepadaku anak soleh. Mana bisa dia dapat anak soleh, kawin pun tidak, ya kan? Ya cari sebab lah, kawin sama wanita solehah. Nggak bisa doa saja, nggak cukup, harus ada usaha kan. Ibu pengen kaya, tiap pagi sholat duha saja, tapi tidak kerja, mana dapat kaya? Nggak mungkin tiba-tiba di balik sajadah ada dolar, mana bisa kayak gitu. Jadi tawakal itu harus ada akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Kemudian, bolehkah ayat Al-Quran sebagai hiasan? Tadi sudah. Ustadz, bagaimana dengan pengobatan yang ada di TV-TV yang mengenalkan benda-benda seperti jam tangan dan semacamnya, dan kadang diklaim sudah melalui penelitian? Ya, kalau seandainya secara penelitian lab memang terbukti besi ini kalau dipakai bisa melancarkan darah, bisa melunakkan otot, dan akhirnya bisa sedikit demi sedikit menyembuhkan ini itu, dan itu sesuai penelitian, tidak apa-apa. Apa-apa. Namanya gelang, kalung gitu ya, dari benda-benda yang menurut penelitian itu bisa menyembuhkan atau minimalnya mencegah, gak apa-apa. Tapi kalau kemudian tiba-tiba dia jual akar-akar kelapa gitu ya, diiklankan kalau ini pakai kalung akar kelapa asam uratnya hilang, mana ada diteliti dulu lah akar kelapa itu ngapain pula gitu ya, langsung dipakai. Kalau tidak ada penelitian berarti masuk kepada syirkul asghar, kalau dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Wallahu a'lam. Iya, tentang masalah apa ini, amalan-amalan di bulan Rajab. Iya, apakah kemudian bulan Rajab ini adalah satu di antara bulan hurum? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, innallaha qad istadara alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memutarkan bulan-bulan kepada kalian itu 1 tahun, jumlahnya 12 bulan.
Kemudian dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, kemudian yang keempat apa? Bulan Rajab. Kata Nabi SAW, war-Rajabul mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Dan di antara bulan hurum itu bulan Rajab, bulan yang terjepit di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, tengah-tengahnya itu Rajab, disebut Rajabul Mudhar namanya ya. Lalu apa yang harus dilakukan di bulan Rajab ini? Apakah ada amalan-amalan yang disunahkan dilakukan di bulan Rajab? Apakah ada ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab ini? Maka secara umum karena bulan Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, di antara bulan-bulan hurum gitu ya, maka perbanyak amal soleh, perbanyak ketaatan, perbanyak puasa, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Karena amalan-amalan yang dilakukan di bulan hurum, bulan mulia, itu dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dia melakukannya di luar bulan hurum. Ibu sedekah di bulan Rajab dengan sedekah di bulan Sya'ban itu lebih besar pahalanya sedekah di bulan Rajab. Kenapa? Karena termasuk sedekah di bulan mulia. Begitu juga amalan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan melakukan kezaliman, jangan melakukan maksiat, baik maksiat mendolimi diri sendiri, maksiat mendolimi orang lain, atau maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh, karena Allah mengatakan dalam surah At-Taubah 36, fala tadlim minhu fala tadlimu fiha, kalian tidak boleh melakukan kezaliman di bulan-bulan mulia. Tak boleh melakukan kezaliman, khususnya di bulan Rajab. Kenapa? Karena dosanya jauh lebih besar dibandingkan dosa dilakukan di luar bulan-bulan mulia. Kemudian yang ketiga, perbanyak sedekah. Di bulan Rajab itu perbanyak sedekah. Itu bagus sekali, pahalanya besar, ya kan? Termasuk juga perbanyak puasa. Ya, puasa itu maksudnya bukan puasa Rajab, ya puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa-puasa sunnah yang dianjurkan, karena ibu sedang berpuasa di bulan hurum, di bulan yang sangat-sangat mulia. Karena bagaimanapun memang ada hadis tentang perintah puasa di bulan Rajab, maksudnya puasa khusus, bukan Senin Kemis, bukan Daud, bukan Ayyamul Bid, tetapi hadisnya tidak sahih. Hadisnya lemah gitu ya. Jadi keutamaan puasa khusus bulan Rajab yang bukan puasa yang disyariatkan Senin Kemis, Ayyamul Bid ataupun puasa Daud, maka semua riwayatnya lemah sehingga tidak ada puasa khusus. Tetapi memperbanyak puasa sunnah yang dianjurkan itu ada syariatnya. Wallahu a'lam, ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.